من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد، يا من حليت حياتنا بالإيمان، يا من بجمالك علمت الإحسان، يا من نورت قلوبنا بالقرآن، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد. صلى الله على خاتم الأنبياء محمد، محمد رحمة للعالمين، رحمة للعالمين. الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، لا
أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bil ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Para bapak dan ibu serta saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala jamaah Masjid Al-Husaini Allah takdirkan menurut perhitungan hisab hakiki hari ini adalah tanggal 1 Syawal 1444 Hijriah. Kita menghargai dan menghormati bila mana di antara saudara sesama muslim kita adanya perbedaan pendapat ataupun pemahaman. Khotiman sudah berlalu 29 hari Ramadan. Dan Ramadan tahun depan pasti akan datang. Tetapi yang belum tentu diri kita, apakah kita dalam keadaan sehat atau kita masih diberikan usia oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan Allah masih memberikan kesehatan kepada kita, lahir dan batin, memberikan usia kepada kita agar kita dapat menikmati kembali bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kami dari DKM Masjid Al-Husaini sekali lagi berterima kasih kepada jamaah Bapak Ibu yang saya banggakan yang telah memakmurkan masjid ini. Dalam 1 bulan penuh kita melaksanakan berbagai ragam ibadah di bulan suci Ramadan, dari mulai takjilnya, dari mulai tadarusnya, kemudian tarawihnya, kutum Ramadan, serta iktikaf, dan terakhir adalah menunaikan pembayaran zakat fitrah. Zakat fitrah yang kami terima dari jamaah sebesar Rp21.378.000, zakat mal sebesar Rp10.400.000, infak sebesar Rp3.440.000 dan fidyah Rp1.250.000. Sehingga total penerimaan dari zakat fitrah, zakat mal, infak dan fidyah adalah sebesar Rp36.465.000.
Ibadah pembayaran zakat adalah sebuah kewajiban dan satu paket dengan saum Ramadan. Balasan terbaik hanyalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari zakat tersebut kami salurkan kepada mustahik 90 mustahik, masing-masing menerima Rp150.000 dan beras 3,5 liter, sehingga keluar penotalan sebesar Rp13.500.000. Kemudian untuk amilin Rp4.600.000 dan untuk fisabilillah Rp18.315.000. Ikhwatu iman, sesaat lagi nanti kita akan melaksanakan ibadah solat sunnah Id yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Ibadah solat sunnah Id itu satu paket solat dan khutbahnya. Jadi selesai solat jangan kita pulang. Bahkan Rasulullah SAW menekankan kepada wanita yang berhalangan untuk sholat, tetap datang ke tempat sholat Id untuk mendengarkan khutbah. Jadi khutbah itu adalah inti dari ibadah sholat sunnah Id di pagi hari ini. Rakaat pertama 7 kali takbir dan rakaat kedua adalah 5 kali takbir. InsyaAllah yang akan bertindak sebagai khatib dan imam sholat Id hari ini adalah Bapak Ustadz Nana Sumarna LC. Dan alhamdulillah beliau telah berada di tengah-tengah kita sekalian. Mudah-mudahan Allah merahmati ibadah kita di pagi hari ini. Kebetulan hari ini adalah hari Jumat. Di DKM Al-Husaini tetap melaksanakan ibadah sholat Jumat yang akan menjadi imam dan khatib Bapak Ustadz Jamaluddin SPDI. Kepada jamaah, marilah kita bersiap untuk melaksanakan sholat sunnah Id. As-salatu jami'ah. Salatu jami'ah rahimakumullah. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, disempurnakan safnya. Allahu Akbar. 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية
وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة آلية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى
سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu indahu ajrun azim. Sadaqallah wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Aidin aidat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat iradah dan inayahnya pada kesempatan pagi hari ini kita masih bisa menjalankan salah satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu melaksanakan salat Idul Fitri 1444 Hijriah. Mudah-mudahan segala ibadah kita selama 29 hari kemarin Allah Subhanahu wa taala catat sebagai amal soleh yang akan memberat timbangan kebaikan kita pada hari kiamat kelak. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita sebagai hamba-hamba Allah yang semakin bertakwa kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan juga kepada qudwah sanad terbaik kita, yakni Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat serta umatnya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya yang senantiasa istiqomah menjalankan ajaran risalahnya. Aidin aidat rahimani wa rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Di zaman kita sekarang ini ada satu penyakit yang sudah diprediksi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu penyakit wahan. Apa wahan itu? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut akan kematian. Kenapa sifat ataupun penyakit wahan ini menimpa kepada kita semua sekarang ini? Karena kita lihat bahwa orang memandang yang namanya kebahagiaan itu adalah dilihat dari sebanyak apa harta yang dimiliki oleh seseorang. Padahal yang namanya kekayaan yang sebenarnya sebagaimana Rasul sampaikan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim,
Laisal ghina an kasratil ardi walakinnal ghina ghina nafs. Kaya itu bukan kayanya, banyaknya harta yang dimiliki, tetapi kaya yang sesungguhnya adalah ketika seseorang memiliki kekayaan hatinya. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an tidak mengatakan bahwa yang namanya kebalikan dari kaya itu adalah miskin. Tetapi Allah menyampaikan kebalikan dari kaya itu adalah cukup. Sebagaimana Allah sampaikan dalam surah An-Najm ayat 48, wa annahu huwa aghna wa aqna. Dan sesungguhnya dialah Allah yang telah memberikan kekayaan dan kecukupan. Artinya bahwa seseorang hidup di dunia ini tidak ada sebenarnya yang miskin, yang fakir. Tapi oleh Allah Subhanahu wa taala ada yang diberikan kekayaan, ada juga yang dicukupkan dalam menjalankan kehidupan kesehariannya. Maka hadirin ihwatal iman rahimakumullah, kebahagiaan itu sekali lagi tidak bisa dipandang dari sebagai banyak harta yang kita miliki, rumah yang kita miliki, kendaraan yang kita miliki, tetapi yang disebutkan kekayaan itu adalah bagaimana seseorang memiliki hati yang kaya. Hadirin ihwatal iman rahimakumullah, Allahu akbar walillahil hamd. Kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang menjadi fitnah buat kita semuanya. Bahkan disebutkan dalam Al-Qur'an itu lahwun wa la'ibun, hanya tempat bermainan dan senda gurau aja. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hadid ayat ke-20, i'lamu annamal hayatad dunya la'ibun wa lahwun. Dan ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah hanya sebatas permainan dan senda gurau saja. Maka kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia, maka yang pertama adalah kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita harus rela terhadap segala yang Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan untuk kita semuanya, baik itu kebaikan ataupun keburukan. Yang ketiga, senantiasa bertilawah membaca Al-Qur'an. Yang keempat, senantiasa berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa apa yang menimpa kepada kita itu adalah sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah senantiasa berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan hati yang kaya. Maka sesungguhnya kalau kita ingin kaya, ya, baik itu di dunia, bahagia di dunia ataupun bahagia di akhirat, maka senantiasalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membacakan surah Al-Baqarah ayat 201. Di mana ayat 200-nya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa faminhum may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ada orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala itu hanya ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia saja. Sementara di akhirat dia tidak minta kepada Allah, maka Allah tidak akan berikan bagiannya nanti di akhirat kelak. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Dan inilah yang harus kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia. Wa fil akhirati hasanah, dan juga kebaikan pada hari kiamat kelak. Wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami dari siksaan api neraka Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat undangan Allah Subhanahu wa taala, aidin aidat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian bahwa dalam kehidupan kita ini sudah tadi disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa dunia ini adalah hanya sebatas permainan saja, senda gurau saja. Oleh karenanya kita harus benar-benar memanfaatkan kehidupan dunia ini untuk mengabdi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Hud ayat 105, yauma ya'ti la takallamu nafsun illa bi'idnih faminhum syaqiyyun wa sa'id. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan kepada kita semuanya
bahwa manusia itu terbagi kepada 4 golongan. Yang pertama ada yang disebutkan sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Ada golongan orang di mana mereka di dunia bahagia, di akhirat pun bahagia. Ada orang yang ketika di dunia oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan keberlimpahan harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya serba berkecukupan. Dan kehidupan yang bahagianya itu, harta yang melimpahnya itu tidak membuat dia kemudian lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia pergunakan harta yang dia miliki itu untuk berinfak, bersedekah, kemudian membantu orang-orang yang berkebutuhan. Maka orang seperti ini adalah orang yang sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Di dunia dia bahagia, di akhirat Allah Subhanahu wa taala memasukkannya ke dalam jannahnya, ke dalam surganya. Kalau kita perhatikan dalam sejarah para sahabat radhiyallahu anhum, ada salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bisa dikategorikan sebagai golongan yang sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Siapa beliau? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selama hidupnya hidup dalam kecukupan, hidup dalam kemewahan, hidup dalam kekayaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kekayaannya beliau manfaatkan untuk kesejahteraan umat, untuk kebahagiaan umat, untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Kita kenal ada namanya sumur milik orang Yahudi, rumah yang kemudian dibeli oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, kemudian oleh beliau sumur dan juga tanahnya dan juga pohon-pohon kurma yang ada di tanah tersebut dihibahkan, diinfakkan fi sabilillah. Dan masya Allah, hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, sampai saat ini kerajaan Arab Saudi tidak pernah mengganggu gugat, tidak pernah mengalihfungsikan tanah dan juga sumur yang dibeli oleh Utsman bin Affan. Sampai sekarang sumurnya masih mengeluarkan air. Kemudian dari tanahnya juga subur tumbuh, yaitu kurma-kurma yang kemudian buah kurmanya dijual dan kemudian oleh kerajaan Arab Saudi dibagi 2. Setengahnya dimasukkan ke bank dan membuka rekening atas nama Utsman bin Affan, kemudian separohnya lagi baru diberikan kepada fakir miskin. Tidak kurang setiap tahunnya adalah menghasilkan kurang lebih 200 miliar. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau adalah seorang sahabat yang sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Kalau dari golongan para nabi alaihi wassalam adalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah yang nabi yang sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Di dunia bahagia, di akhirat juga masuk surga. Kenapa di dunia bahagia? Karena beliau adalah di zamannya adalah orang hidupnya yang paling paripurna. Dia seorang raja, kaya raya, menjadi nabi, bisa menaklukkan seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala, dari mulai binatang sampai makhluk halus, jin, ifrit, semuanya tunduk kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Dan beliau tidak membuat semua yang Allah berikan kepadanya kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini adalah karunia Tuhanku untuk menguji aku, apakah aku termasuk hamba Allah yang bersyukur atau sebaliknya termasuk hamba Allah yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin aidat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua, orang itu ada yang syaqiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Di dunia sengsara tetapi di akhirat masuk surga. Di dunia hidupnya tidak berkecukupan, fakir, miskin, senantiasa dalam kekurangan, tetapi kefakiran kemiskinannya tidak membuat dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tetap dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dikhawatirkan oleh Rasulullah, kadal fakru an yakuna kufran, tidak menimpa kepadanya. Apa artinya kadal fakru an yakuna kufran?
kefakiran terkadang mendekatkan orang kepada kekufuran. Ini tidak. Dia tetap dalam keimanan, keislaman kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemiskinannya tidak menyebabkan dia masuk ke dalam lembah kenistaan, lembah maksiat. Maka di akhirat kelak dia termasuk yang sa'id. Berarti hidupnya di dunia adalah syaqiyun fid dunya walakin sa'idun fil akhirah. Di dunianya sengsara tetapi di akhirat masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, golongan yang disampaikan tadi di dalam surah Hud ayat 105 adalah sa'idun fid dunya wa syaqiyun fil akhirah. Di dunia bahagia tetapi di akhirat masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Siapa dia? Di antaranya adalah Fir'aun, Haman, ya. Kemudian Qarun. Mereka adalah orang-orang yang ketika di kehidupan di dunia mereka bahagia, bergelimbangan dengan berbagai macam kekayaan dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi semuanya menyebabkan dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang seperti ini adalah orang yang sa'idun fid dunya wa syaqiyun fil akhirah. Di dunia bahagia tetapi di akhirat neraka Allah Subhanahu wa taala menjadi tempatnya. Dan yang terakhir, yang keempat, inilah yang tidak kita inginkan adalah orang yang syaqiyun fid dunya wa syaqiyun fil akhirah. Di dunia sengsara, di akhirat masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Di dunia dalam kekurangan, dalam kemiskinan, kefakiran, tetapi kefakiran dan kemiskinan yang kemudian membuat dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian dia melupakan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia lupa bahwa yang menimpa kepadanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia tidak sabar dalam menghadapinya. Maka orang seperti ini adalah orang yang syaqiyun fid dunya wa syaqiyun fil akhirah. Di dunia sengsara, di akhirat masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Maka hadirin ihwatal iman rahimakumullah aidin aidat, bahwa sesungguhnya kebahagiaan yang hakiki itu adalah kalau kita nanti di akhirat kelak masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala tanpa harus melewati masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 185, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, setiap yang memiliki nyawa akan mengalami kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan hanya pada hari kiamatlah kalian akan diberikan balasan yang sempurna. Faman zuhziha anin nari, barang siapa yang dijauhkan dari api neraka jahanam, wa udkhilal jannata, kemudian dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala, faqad faza, maka dia adalah orang yang bahagia, orang yang beruntung. Jadi ini hakikat keuntungan, kebahagiaan yang harus kita raih adalah kita nanti di akhirat kelak masuk surga Allah Subhanahu wa taala tanpa harus masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti di akhirat kelak itu orang macam-macam. Ada orang yang masuk surga Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab. Ada berapa ribu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Adalah seperti dalam hadis Ukasah, 70.000 orang sahabat ataupun umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk surga Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab dan tanpa azab. Kemudian Ukasah berkata, "Ya Rasulullah, doakan saya termasuk mereka." Maka Rasul menyampaikan, "Engkau termasuk mereka." Kemudian ada orang sahabat berkata, "Ya Rasulullah, doakan saya juga." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Engkau sudah didahului oleh Ukasah bin Mihsan." Maka nanti di akhirat kelak ada orang yang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab, tanpa azab. Tapi ada juga orang yang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dengan dihisab terlebih dahulu, tapi hisabannya hisaban yang mudah. Fa amma man utiya kitabahu biyamini fasaufa yuhasabu hisabai yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura.
Ada orang yang nanti di akhirat kelak ketika menerima catatan amalnya itu adalah dengan tangan kanannya, maka dia akan dihisab dengan hisaban yang mudah dan akan mudah juga dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada juga orang yang dihisab dengan hisaban yang amat sulit, apalagi dia menerima catatan amalnya dengan tangan kirinya. Wa amma man utiya kitabahu bishimali fasaufa yan'u thubura wa yasla sa'ira. Orang yang seperti ini dia akan dimasukkan ke dalam neraka sa'ir. Maka keinginan kita semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala tanpa harus memasuki dulu neraka Allah Subhanahu wa taala untuk menghabiskan dosa-dosa kita. Tetapi yang kita inginkan adalah kita langsung masuk ke dalam surganya seperti Allah sampaikan tadi, faman zuhziha anin nari wa udkhilal jannata faqad faza. Orang yang diselamatkan dari neraka kemudian dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, itulah orang yang mendapatkan kebahagiaan, keberuntungan. Mudah-mudahan di Idul Fitri 1444 Hijriah ini kita termasuk orang-orang yang faizin, orang-orang yang bahagia, orang-orang yang sukses, kemudian juga aidin, orang-orang yang kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kalian berpuasa di bulan Ramadan, kemudian mensunnahkan kepada kalian untuk melaksanakan sholat tarawih. Maka kemudian barang siapa yang melaksanakan keduanya dengan imanan wahtisaban, maka kayaumi waladathu ummuhu, seperti bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan rahmatnya sehingga nanti pada akhirat kelak Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa memberikan manfaat khususnya kepada diri saya sendiri, umumnya kepada para hadirin ikhwatal iman rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali di tahun yang akan datang di Ramadan 1445 Hijriah. Sekian dari saya, ditutup dengan doa kafatul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Allahu akbar. Menahan lapar dahaga nafsu juga amarah. Hari ini semua gembira bersama, mendengar takbir berkumandang di sekitar kita. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar.
يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد، يا من حليت حياتنا بالإيمان، يا من بجمالك علمت الإحسان، يا من نورت قلوبنا بالقرآن، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد. صلى الله على خاتم الأنبياء محمد، محمد رحمة للعالمين، رحمة للعالمين، محمد، محمد رحمة للعالمين، رحمة للعالمين، محمد، محمد رحمة للعالمين، رحمة للعالمين. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد، حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد. يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد، يا من حليت حياتنا بالإيمان، يا من بجمالك علمت الإحسان، يا من نورت قلوبنا بالقرآن، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي،
صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي